Ya itu saya dengar-dengar dari adalah saya kenal cukup baik sama satu orang, dia ngebocorin gitu kayak, kamu tahu nggak, Man, kamu tuh gini gini gini, dia ngomongin gini gini gini. Oh, saya kaget lah waktu itu kayak, loh saya kerja 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 aja gitu loh, nggak mau ribut apa gimana. Tapi ternyata dari level atas atas itu saya nggak ngerti lah kenapa, mungkin dia sirik kali. Dia usia relatif jauh lebih tua dari saya, ngelihat yang muda ini kok, wah muda-muda kok bisa 40 juta, mungkin dia merasa sirik di situ. Padahal pun kalau dia dilihat levelnya sekarang ya dia juga udah tinggi banget gajinya dibanding saya. Cuma ya gitulah. Itu juga kadang nggak habis pikir gitu. Oh bisa ya muncul-muncul hal-hal ajaib seperti ini, gitu bang. Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, kembali bersama dengan saya, Yosi Girsang, redaktur dari Tagar TV. Nah, kali ini seperti biasa kita akan membahas topik-topik yang hangat dan bermanfaat untuk Anda, para penonton Tagar TV maupun pembaca tagar.id. Seperti biasa, selalu ada hal yang berbeda yang kita sajikan, bahwa dalam kasus ini kita mau menginterview seorang narasumber, yang mana narasumber ini sebelumnya statusnya adalah sebagai karyawan di salah satu perusahaan yang besar di Indonesia, dan bisa dibilang perusahaan ini termasuk perusahaan yang memberikan gaji atau kompensasi yang bagus, ya termasuk yang bagus atau top company yang memperhatikan kesejahteraan dari karyawannya. Namun ternyata karyawan ini atau narasumber kami, dia memutuskan untuk resign. Resign di sini bukan berarti meninggalkan perusahaan sebelumnya ini terus pindah ke perusahaan lain, enggak, tapi benar-benar banting setir yang sebelumnya seorang karyawan dengan gaji puluhan juta dan akhirnya banting setir menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur. Nah, memang kita ketahui di zaman sekarang ini, terutama milenial ya gitu ya, atau Gen Z, itu memang keinginan untuk menjadi pengusaha atau keinginan untuk memulai bisnis itu cukup banyak mendapat pengaruh ataupun informasi-informasi yang didapatkan baik itu dari sosial media ataupun dari media-media lain yang memberikan banyak informasi ataupun sharing pengalaman dari tokoh-tokoh yang terkenal. Nah, untuk interview ini kenapa kita lakukan? Karena kita mau sharing sesuatu yang di luar yang biasanya dijelaskan oleh orang-orang kenapa alasan orang tersebut resign. Kita mau sedikit menggali dari sisi hal yang tidak mengenakannya sehingga akhirnya narasumber kita ini memutuskan untuk resign. Nah, tidak berpanjang-panjang lagi, kita sapa dulu. Seperti biasa yang saya sampaikan, nama beliau kita samarkan dan tidak ada videonya juga. Dan tentunya suaranya juga kita samarkan untuk menjaga kerahasiaan identitas dari beliau. Kita sapa dulu. Halo Pak Maman. Halo, selamat siang Bang Yosi. Terima kasih Pak Maman sudah mau hadir bersama dengan Tagar TV dalam interview ini. Sama-sama Bang Yosi dan tim. Ya, Pak Maman, mungkin kita mulai dulu Pak Maman. Dulu awal Anda bekerja berapa lama di perusahaan yang Anda tinggalkan ini, dan bagaimana kompensasi ataupun hal-hal yang Anda dapatkan sebagai karyawan pada waktu itu? Saya sudah kerja di perusahaan yang terakhir ini tuh 6-7 tahun lah, kurang lebih. Nah, secara kompensasi bagus sih. Dan ini boleh sebut angka nggak nih Bang? Apa gimana? Ya, range saja mungkin ya, range saja. Range-nya itu 40 jutaan. Okay. Itu yang saya dapat di posisi saya terakhir. Oke. Secara benefit juga karena udah di level saya nih, itu udah dapat benefit kayak mobil, handphone gitu ya. Terus kayak apa ya, rawat inap, rawat jalan juga sudah ada semua. Jadi secara benefit juga bisa dibilang menggiurkan lah kalau kata teman-teman saya. Oke. Itu sih. Ya, 40 juta itu bahkan kalau berkeluarga menurut saya di kota besar pun kita tinggal misalkan contohnya kayak kita di Jakarta itu udah luar biasa banget ya. 40 juta ya. Nah, itu berarti apalagi tadi ada fasilitas kendaraan ya. Kalau rumah dapat juga nggak?
Kalau rumah kebetulan di perusahaan saya ini nggak ada. Jadi kalau kayak apa pinjaman, cicilan itu nggak ada. Kita nggak ada benefit-benefit itulah. Tapi ya secara benefit tadi sih biasanya kalau kita yang menurut saya enak gitu ya, ya tadi fasilitas gitu ya, mobil, handphone, terus ya benefit-benefit seperti yang rawat jalan, rawat inap juga bisa berlaku buat keluarga. Itu yang bagus juga sih saya rasakan. Jadi benar-benar bisa dibilang dalam tanda kutip dimanjakan oleh perusahaan ya. Artinya Anda bisa selain memenuhi kebutuhan juga ada tambahan lain yang menyebabkan Anda jadi semakin baik dalam hal produktivitas ya. Kurang lebih gitu ya, Pak Maman. Betul. Jadi memang kalau saya ngobrol gitu ya sama yang ngurusin HR-nya di sana gitu, dia bilang ya memang itu strategi perusahaan supaya karyawannya tuh nyaman, fokus bekerja, gak usah mikirin hal-hal yang di luar itulah. Kurang lebih gitu sih. Oke, berarti ini sudah kalau tadi ada kendaraan segala macam, ini udah level cukup tinggi berarti ya dalam artian leader ke atas mungkin ya, supervisor ke atas ya. Betul. Oke, karena sepanjang sepengetahuan saya biasanya kan kalau sudah disediakan kendaraan itu kan udah level manajer ke atas ya, manajer, senior manajer bahkan direktur ya. Betul, betul Bang. Oke, karena udah dikasih mobil, dikasih gaji 40 juta lagi per bulan itu menurut saya udah angka yang sangat bagus banget. Simpelnya kalau kita lihat UMK di Jakarta lah ya, sekitar 4 juta berarti kan ini kali 10-nya kan gitu ya, kurang lebih ya. Betul Bang. Di luar itu ada bonus-bonus juga gitu Pak? Bonus kita ada bonus tahunan sih. Sekitar per tahun itu 20-30% lah. Dari gaji kita itu hitungnya 12 kali ditambah 1 THR. Jadi perhitungan gaji tahunan itu 13 kali lah. Nah, bonus itu hitung-hitung sekitar 20-30% lah, dikalikan 13 kali gaji. Oke. Gross. Tapi ya. Ya tinggal pajaknya sesuai dengan ini ya, range gajinya tadi, pendapatan setahunnya ya. Bracketnya, betul. Oke. Nah, tadi kan kurang lebih 6-7 tahun berkarir di perusahaan ini, Pak Maman. Mulai tahun keberapa itu Pak Maman berpikir untuk, kayaknya gue udah saatnya untuk berhenti. Itu mulai kapan itu Pak Maman? Bisa dibilang itu di tahun ke-4 ke-5 lah. Sekitar 2019-an waktu itu. Di tahun 4 dan 5. Jadi Anda butuh waktu kurang lebih 2 tahun untuk berpikir ya? Betul. Karena waktu itu ketika baru masuk ke perusahaan ini nih, perusahaan yang terakhir, saya pikir saya karyawan baru harus buktiin dong kemampuannya gitu kan. Iya. Ya udah, akhirnya bisa dibilang apa ya? Ya saya mengorbankan banyak hal lah, banyak momen bareng keluarga dan lain-lain demi karir ini gitu loh. Nah, mulai tahun ke-4, tahun ke-5 gitu ya, kan nggak ada lah pekerjaannya makin turun gitu beban kerja. Pada akhirnya di situ ya sempat ada pengalaman sakit atau apa itu, dan di situ mulai baru mikir sih kayak duit bukan segalanya nih. Gitu. Sakit apa kalau boleh tahu Pak Maman? Maksudnya sakit yang sifatnya seperti apa ya? Kayak mungkin ya kayak sakit biasa lah, kelelahan gitu loh. Jadi nggak enak badan lah, terus kayak lemes. Nggak yang sampai sakit sampai opname gimana, enggak. Tapi ketika di kondisi drop kayak begitu baru kita mikir biasanya. Nah ini yang saya juga ngelihat gimana ya, kayak masa harus sakit dulu gitu baru mikir. Makanya di situ di tahun ke-4 ke-5 itu baru saya mulai mikir sih kayak oke. Ini ya. Jadi nggak ada lah mimpi itu kalau orang bilang gaji gede, kerjaan santai itu mimpi itu. Oke, jadi artinya semakin naik kompensasi ataupun gaji yang Anda peroleh, Anda rasakan justru tekanan kerja itu semakin tinggi ya? Betul. Dan nggak cuma tekanan kerja dari segi beban kerja, Bang. Iya. Secara politik juga makin banyak yang berusaha menggoyang lah. Oh, jadi artinya dalam tanda kutip sikut-sikutan gitu atau gimana? Nah, kalau di tempat saya ini bisa dibilang dari teman sendiri ada, dari atas juga ada. Jadi dari atas itu mungkin yang levelnya sudah lebih senior dari saya gitu ya, saya nggak tahu sirik apa gimana, terus mungkin kayak ngomongin di belakang atau ketika membahas talent gitu ya, dia kayak semacam bad mouthing lah, yang kayak gitu-gitu. Nah itu kan kadang kita nggak tahu ya, karena yang bahas-bahas kan manajemen yang levelnya lebih tinggi dari kita gitu, secara level, secara pangkat gitu ya.
Nah itu itu saya dengar-dengar dari ada lah. Saya kenal cukup baik sama satu orang, dia ngebocorin gitu kayak, kamu tahu nggak, Man, kamu tuh gini gini gini, dia ngomongin gini gini gini. Oh, saya kaget lah waktu itu kayak, loh, saya kerja 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 aja gitu loh, nggak mau ribut apa gimana. Tapi ternyata dari level atas atas itu saya nggak ngerti lah kenapa. Mungkin dia sirik kali. Dia usia relatif jauh lebih tua dari saya, ngelihat yang muda ini kok, wah, muda-muda kok bisa 40 juta, mungkin dia merasa sirik di situ. Padahal pun kalau dia dilihat levelnya sekarang ya dia juga udah tinggi banget gajinya dibanding saya. Cuma ya gitulah. Itu juga kadang nggak habis pikir gitu. Oh bisa ya muncul-muncul hal-hal ajaib seperti ini, gitu bang. Apa mungkin merasa ini bang, Pak Maman? Takut salib. Mungkin merasa insecure mungkin. Bisa jadi sih, karena mungkin kalau karir saya lancar-lancar terus ya 2-3 tahun lagi saya bisa sama dengan dia gitu. Jadi berarti di perusahaan yang tempat Anda bekerja sebelumnya ini usia itu tidak menjadi masalah ya untuk masuk ke level senior gitu ya? Nggak masalah, nggak masalah. Artinya semua orang, apakah kita masih dalam usia relatif muda atau sudah agak senior, ya semua harus berkompetisi gitu ya? Betul. Disitulah muncul tadi istilahnya ada dalam tanda kutip kecemburuan ya. Dan itu Anda dengarkan langsung dari orang yang Anda bisa percaya yang mengikuti meeting itu gitu ya? Betul. Dan ada juga sih di perusahaan saya ini mungkin orangnya baru umur 26-27 lah ya. Lebih muda dari saya bahkan. Orang ini tuh sudah punya gaji 60-an juta. Dia dari departemen yang berbeda lah dengan saya. Jadi itu juga kalau bagi saya sih ya udah gitu, rezeki dia kan. Yeah. Jadi saya melihat ya siapapun bisa gitu. Terus ya itu mungkin kita bisa lihat sebagai hal yang baik lah. Yeah. Dia melihat dari kinerja, kredibilitas, kapabilitas, siapapun bisa gitu. Cuma ya saya juga udah agak enak sih kalau misalnya hal-hal kayak gitu malah jadi dipakai orang lain buat iri dan ngejatuhin kita gitu. Bisa nggak kasih contoh kira-kira apa yang dibuat menjatuhkan Pak Maman? Mungkin secara general apa dari sisi Pak Maman atau kompetensi atau hal yang diangkat menjelekkan gitu? Jadi gini, misalnya nih saya kan cukup pintar lah untuk menjelaskan, untuk kasih ide dan lain-lain. Itu dibilangnya, wah si Maman ini mah pintar ngomong doang. Agak bawa data dia, jangan dipercaya. Jadi nggak make sense gitu. Padahal saya juga sudah siapkan data. Cuma pintar-pintarnya si orang yang istilahnya apa ya, merekayasa ini adalah dia mengkondisikan supaya ketika meeting tuh saya jadi nggak bisa nunjukin data atau apa gitu. Nah, sementara kan kalau saya membela diri nanti saya takutnya atasan langsung saya tahu gitu kayak kamu kenapa melakukan itu sih, nanti malah kepancing saya cerita, oh saya dengar gini malah nggak beres kan. Jadi itu yang aneh gitu. Padahal dulu saya sempat ketika saya waktu awal-awal masuk perusahaan ini 6-7 tahun lalu, feedbacknya malah kebalikannya. Oh Pak Maman ini kerjanya bagus, tapi dia nggak pintar untuk presentasi ke klien, presentasi ke bos itu nggak pintar. Nah itu kan akhirnya saya pacu gitu, saya belajar untuk presentasi, saya belajar untuk lebih bisa jualan, lebih bisa ngomong sama orang yang level lebih tinggi. Tapi sekarang malah dibalikin, seolah-olah kayak wah dia mah pintar ngomong doang tapi kerjaan nggak beres. Nah jadi gitu bang. Oke, itu tadi kan dari level yang lebih senior atau lebih tinggi dari Pak Maman nih. Kalau tadi yang politik antar peers itu gimana, Bang? Bisa dikasih gambaran nggak? Apa yang Abang rasakan mungkin udah kayak apa ya, toxic environment mungkin ya? Atau seperti apa levelnya? Mungkin bisa dikasih gambaran, Bang. Akhirnya menyebabkan Anda merasa nggak nyaman. Ada peer saya gitu ya, yang modelnya tuh dia take credit for granted ibaratnya ya. Jadi kayak misalnya nih, tapi ini nggak spesifik kena saya, cuma timnya dia kasihan. Jadi dia punya tim gitu ya kebetulan. Nah timnya itu dipaksa kerja keras lah sama dia. Nah orang ini secara teknikal pekerjaan dia tuh nggak ada lah, kosong lah bisa dibilang. Tapi dia pintar cari muka depan bos, dan dia menggunakan kemampuannya itu ngomong sama bos dengan cara-cara yang menurut saya tuh apa ya,
nggak profesional lah. Nggak profesional tuh misalnya gimana? Ngajak pergi makan lah, ngajak belanja lah, hal-hal yang sifatnya entertainment dengan bosnya lah, kayak begitu. Ya, Lebih ke, lebih ke ini hubungan peer saya pribadi ini, gitu ya. peer saya ini cewek, bosnya juga cewek kebetulan. Mungkin mereka suka belanja apa gimana, saya nggak ngerti lah. Nah, model-model begini kan, ya orang juga tahu lah orang ini nggak bisa kerja gitu, tapi dia bawa hasil kerja anak buahnya gitu ya. Dan ketika di challenge atau ditanya, ya dia akan tunjukkan anak buahnya. Coba kamu jelasin. Nah, jadi dia dapat kreditnya gitu. Nah, di satu sisi kan apa ya, kayak wah ngaco juga nih kayak begini. Dan kelihatannya nih si peer saya ini bersekongkol nih dengan atasnya untuk menjatuhkan saya juga. Jadi kayak bisa dibandingin, oh kalau si ini mah iya cuma pintar ngomong doang. Kalau tim kita ngerjainnya gini. Iya. Oh, itu toxic sih menurut saya. Kenapa nggak kita kompetisi secara sehat lah? Lu punya apa, gue punya apa, ya kita adu gitu loh. Nggak perlu ngomongin kayak wah dia cuma pintar gini. That make sense gitu. Itu bang. Oke. Jadi menggunakan hubungan pribadi, kedekatan lah ya. Kalau bahasa mungkin yang lebih general atau umumnya itu kayak kalau mungkin bahasanya nggak pas bapak ya, karena tadi ibu ya asal bapak senang gitu ya, dijaga hubungan baik, terakhir jadi kayak semacam bersekongkol untuk membantu orang tersebut dan menjatuhkan pihak yang lain. Itu udah berlangsung lama atau setelah Anda masuk ke posisi senior, atau memang maksud saya sejak peer saya ada di posisi yang waktu itu sama dengan saya, dia sudah melakukan itu. Pernah Anda diskusikan itu dengan atasan langsung? Pernah. Apa feedbacknya? Feedback dia adalah ya kita dari manajemen leadershipnya ya kita melihat ada nilai yang bagus dari dia. Apakah mungkin itu hanya perasaan kamu aja? Jadi dia menurut saya sih berusaha diplomatis ya, meskipun dia tahu fakta itu. Gitu. Jadi kelihatannya dia juga nggak mau cari musuh. Atasan saya nggak mau cari musuh juga. Oke. Artinya kalau ngelihat situasi ini udah untuk melihat ke depan karir pun sudah ini ya, jadi kayak semacam berat gitu ya. Situasi, iya susah bang. Kalau kita nggak punya promotor, kalau kita bukan anak kesayangan, susah. Mau kita sepintar apapun, sekerja keras apapun, berjuang demi untuk perusahaan gitu, nggak ada apa namanya tadi, sponsor tadi agak berat ya, promotor ya. Iya, si yang peer saya ini santai dia kerjaannya, si ibu ini. Dia bisa tiap hari yoga apa segala macam, santai kerjaan dia. Nah kita yang kerjanya bener-bener gitu ya, lembur nyiapin ini itu kan gimana gitu ngelihatnya. Dan dia update di sosial media juga, jadi kita juga bisa ngelihat lah kayak oh gini. Artinya, dan update-nya di Instagram Story, jadi kita tahu itu live, bukan apa ya, bukan throwback atau foto lama gitu, bukan. Oke. Itu udah jadi bahan omongan, udah jadi rahasia umum lah. Tapi nggak tahu deh manajemennya seperti tutup mata juga. Dan ini sudah menahun problemnya. Pernah nggak Pak Maman cerita dengan teman-teman lain mungkin di sekitar Anda atau departemen lain, apakah lingkungan kerja yang toksik seperti ini juga terjadi di tempat mereka? Kalau di fungsi lain mungkin nature-nya agak beda. Kebetulan pekerjaan saya itu di bagian yang support function lah, general and administration gitu. Jadi ya antara HR, finance atau IT gitulah. Kita di daerah situ kebetulan. Kalau yang dari timnya sales marketing atau mungkin yang sifatnya dari tempatnya operation dan distribution, itu agak berbeda sih kulturnya. Kalau yang di sales marketing mungkin lebih ke sikut-sikutannya dengan berusaha presentasi, cari mukanya tuh agak beda lah. Kalau di kita tuh lebih kental politik malah. Kalau di yang operation dan distribution mungkin lebih kentaranya ya tadi orang coba kasih ide kayak begitu. Jadi secara toksik nggak setoksik di support function yang kita ini. Dan itu Anda dengarkan juga dari teman-teman yang lain. Maksudnya mereka merasakan hal yang sama juga. Iya. Teman-teman Anda yang kurang lebih di departemen yang sama atau yang mirip gitu ya. Betul. Dan yang jadi bahan omongan juga adalah gini, perusahaannya itu kan ya kita salah satu perusahaan bisa dibilang multinasional lah ya. Nah,
secara kultur perusahaan, secara cara kerja, secara pokoknya hal-hal baik itu seolah-olah ada lah, tapi hanya jadi jargon bagi leader-leader lokalnya gitu. Hanya Hanya jadi jadi jargon ya, tapi nggak dilaksanakan ya. nggak dilaksanakan. Modelnya, ya sebetulnya modelnya nggak beda-beda jauh lah sama konglomerat dan lain-lain gitu. Bedanya kalau konglomerat kan mungkin lebih bebas ya ngomongnya. Kita mau dianjing-anjingin juga bisa gitu kan. Kalau ini nggak bisa lah. Tapi secara praktiknya, secara political office-nya, office politiknya itu nggak beda jauh sih. Cuman lebih dengan cara yang lebih sopan aja etikanya. Lebih sopan aja bang. Tapi Nuhun sewu dulu. Tapi tujuannya sama ya, mau Tapi menjatuhkan tujuannya gitu ya. sama. Iya, makanya ya kalau ada orang bilang oh kerja kantoran enak ya, enggak juga. Artinya Anda melihat bahwa jika Anda teruskan bekerja di perusahaan ini dalam jangka panjang justru bikin problem di kesehatan ya, pikiran terutama mungkin ya. Iya, bisa stroke kali bang. Nah itu yang berbahaya nih. Apa namanya? Kalau udah bicara kesehatan kan, mau kita gaji berapapun itu nggak tergantikan ya. Benar, bisa habis. Ya. Nah ini yang penting nih, karena saya yakin kebetulan nih penonton Tagar TV ini kan range usianya sekitar 19 sampai 40 tahun ya. Jadi ada Gen Z sedikit mungkin sama milenial. Supaya nggak salah nangkep nih cerita dari Pak Maman ini, jangan sampai orang tiba-tiba merasakan kondisi toksik tadi. Kayak Pak Maman kan sendiri butuh waktu 1 sampai 2 tahun lebih ya untuk benar-benar memastikan bahwa oke, gua saatnya sudah banting setir, gua resign. Betul. Nah, dari kan tentu kita namanya kita resign itu, apalagi kita tidak bekerja lagi sebagai karyawan yang memiliki fixed income per bulan yang dapat kita kelola dengan lebih lebih terencana gitu ya. Apa yang Pak Maman siapkan sebelum benar-benar mantep untuk mengajukan pengunduran diri nih? Ya, apa yang Bapak siapkan dari sisi keuangannya? Jadi gini, karena secara gaji kan tadi 40-an juta gitu ya. Terus kita sadar lah, oh kalau mobil untuk manajer ini nggak mungkin lah mobilnya kita bawa gitu kan. Kita pakai fitur mobil untuk karyawan, untuk manajer lah. Terus udah itu ya handphone juga dibalikin gitu ya. Ya oke lah, nggak masalah. Terus dari situ yang saya perhatikan juga, kalau misalnya rawat inap, rawat jalan nggak di cover sama kantor, itu perlu cari asuransi seperti apa sih? Nah itu saya pikirkan juga. Ya. Karena kayak misalnya sekarang banyak kan marketplace adalah yang menyediakan insurance dan lain-lain, itu menurut saya cukup menarik lah, kita bisa pilih paket yang sesuai. Yeah. Tapi balik lagi yang harus disiapkan itu adalah kita tahu gitu selama ini pengeluaran kita berapa. Kalau tadi kayak misalnya 40 juta gitu ya, ya kita balikin lagi nih kayak hidup, misalnya kayak saya sebulan mungkin untuk hidup gitu ya habis 6 sampai 8 juta lah. Yeah. Nah, sisanya 32 itu saya bagi ke instrumen investasi. Sebagian ada yang saya masukin juga ke tabungan biasa lah, istilahnya untuk kalau butuh cepat atau apa gitu ada. Dana darurat gitu ya? Dana darurat juga sudah aman gitu. Yeah. Dan dana daruratnya ya tadi, kalau orang bilang 12 kali biaya hidup gitu ya paling enggak. Kalau saya sih put 36 kali biaya hidup. Wow, berarti 3 tahun ya? 3 tahun bang. Artinya nanti biaya hidupnya kan kecil lumayan. Relatif kecil lah. Iya, dengan gaji ada 40 juta nggak nyampe 25% ya? 20%-an ya? 20%. Betul. Itu yang saya lakukan bang. Iya. Dan ya itu saya put ke berbagai instrumen investasi. Jadi cukup tenang lah. Dana darurat oke, instrumen investasi juga oke, tumbuh lah uangnya. Sebagian juga saya ada masukin ke P2P lending lah, buat yang cepat-cepat gitu kan lumayan. Iya. Nah, terus selain itu juga bisa dibilang saya ada kerjaan sampingan lah. Jadi karena saya juga sudah cukup ahli di bidang, ngerjain beberapa proyek juga waktu di perusahaan. Iya. Jadi kenal cukup banyak orang, ya saya ngerjain proyek-proyek sama mereka juga lah di luaran. Iya. Jadi itu jadi sumber pemasukan tambahan juga buat kita. Walaupun itu belum fix ya, artinya sih by project gitu ya. By project. Dan itu Anda teruskan lah begitu ya. Setelah sekarang masih diteruskan. Satu lagi sih
waktu itu kenapa saya memutuskan untuk resign juga adalah karena ada satu nih partner saya, ya kenalnya mungkin baru setahun 2 tahun lah, Ya. tapi sudah trusted gitu loh, dan kita udah ada tanda tangan kayak semacam dokumen perjanjian gitu ya, Ya. secara hukum yang menunjukkan porsi kerjasama kita tuh seperti apa. Terus peran saya tuh sebagai bagian dari kerjasama ini seperti apa. Hmm. Tips dari saya sih jangan mau lah kalau ada orang teman saudara sekalipun ngajak kerjasama yang berhubungan dengan duit, tapi nggak ada hitam di atas putihnya, jangan mau. Nah Ya. itu saya udah siapin juga. Jadi sekarang usaha yang itu juga lagi jalan, Bang. Artinya nggak serta-merta Anda begitu resign langsung income itu nol nggak ya gitu ya? Tapi udah dipersiapkan ya? Benar. Karena kalau sampai nol itu ngeri sekali. Dan Ya. dan saya resign setelah saya tahu, oh ini setelah saya resign dengan menjalankan yang tadi tuh ya, proyek-proyekan sama teman-teman, Ya. dan juga usaha yang baru ini, pendapatan saya lebih dibanding yang di perusahaan ini. Makanya saya berani juga. Oh, oke. Berarti dari sisi keuangan sangat aman lah bisa ya. Tadi bisa Sangat aman. Anda sudah siapkan tadi 36 kali dari pengeluaran, artinya istilahnya kalaupun Anda nggak bekerja sebenarnya kan bisa hidup 3 tahun lah. Kalaupun misalkan nanti mau balik lagi kerja di perusahaan, berkarir lagi masih memungkinkan gitu ya. Tapi ini ternyata Anda juga sudah sebelum resign sudah punya alternatif income ya, which is tadi ada project, kemudian ada kemitraan ataupun kerjasama ya, partnership lah kurang lebih gitu ya, dengan rekan-rekan yang itu juga menghasilkan pendapatan lainnya gitu di luar gaji ya. Betul, Bang. Oke. Jadi ini bisa dibilang bukan resign karena emosi lah, meskipun tadi kita udah tahu lah pahit-pahitnya seperti apa gitu ya. Tapi pertimbangan logis itu tetap harus jadi drive yang utama lah. Dan ya sepahit-pahitnya kerjaan gitu ya, yang tadi Bang Yosi cerita sudah lebih terprediksi angkanya berapa. Ya. Ya kalau secara angka cukup besar ya kita jadikan itu sebagai bahan bakar untuk kita berikutnya sebetulnya. Iya. Itu sih kalau konsep yang saya pegang gitu ya sampai sekarang. Oke. Pak Maman, mungkin pertanyaan terakhir ini Pak Maman, closing statement. Kita sudah kurang lebih hampir 30 menit nih diskusinya. Ya Bang. Mungkin ada yang bisa Anda summary-kan dari diskusi kita ini, terutama gini Pak Maman, pesan yang mungkin Anda bisa berikan kepada para penonton Tagar TV, ketika mereka poin-poin apa saja yang perlu mereka pertimbangkan secara singkat, ketika mereka akhirnya gue harus resign, gue sudah bisa resign untuk menempuh karir yang baru. Jadi contohnya tadi Anda punya usaha atau punya partnership tadi Pak. Silakan Pak Maman. Nah, secara umum ya, buat teman-teman Tagar juga terima kasih Bang Yosi. Untuk kita gitu ya, yang bekerja, menurut saya sih kita harus lihat lagi tujuan hidup kita tuh mau apa sih. Jangan sampai kita baru sakit, baru kita mikir, oh biaya berobat mahal nih, oh ternyata kalau nggak sakit itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, kalau lagi sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Atau, wah kalau ketika sakit, ternyata ada tuh orang lain yang ngerjain kerjaan kita, jadi perusahaan tetap jalan. Yeah. Nah, pemikiran seperti itu buat teman-teman yang udah nonton ini, semoga membuat kalian tersadar. Jangan sampai kayak saya lah, baru sakit baru mikir gitu akhirnya. Yeah. Terus udah itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau mau resign itu jangan didasari oleh emosi ya. Sepahit-pahitnya kita kerja di perusahaan kita sekarang atau bagaimanapun, itu kan masih jadi sumber penghasilan kita. Makanya kita harus benar-benar coba hitung gitu. Liatin lagi lah secara biaya hidup kita gimana. Karena jangan sampai gara-gara emosi satu hari, kita menderitanya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Yeah. Nah, yang harus disiapin tadi adalah pertama jelas dana darurat. Ya, biaya hidup lah. Bukan cuma biaya makan, hitung juga tagihan, listrik, apa yang kira-kira tuh sudah pasti keluar lah di bulan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal asuransi. Asuransi ini bukan investasi, bukan buat kita jadi kaya, tapi buat perlindungan. Jadi kayak teman-teman mungkin sewa satpam, sewa security. Nggak mungkin dong kalau nggak kemalingan satpam yang nggak dibayar kan. Yeah. Nah itu, pilihlah asuransi. Zaman sekarang ada macamnya lah, banyak macamnya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalau tadi sudah dana darurat oke, asuransi jelas, pikirkan kira-kira apa nih yang bisa menghasilkan duit gitu ya, dan kira-kira duit kita itu mau dikemanain.
investasinya mau seperti apa. Zaman sekarang udah enak, banyak yang online dan kredibel, terpercaya, bisa cek sama OJK juga, itu bisa dijadikan sumber-sumber lah untuk pengelolaan keuangan investasi gitu. Iya. Terus selain itu kalau mau resign gitu ya, sebisa mungkin ya kita udah punya pemasukan tadi. Kalau syukur-syukur bisa pensiun dini gitu ya dari investasi bagus. Tapi kalau misalnya belum ada, mau buka usaha, mau apa, itu menurut saya juga teman-teman harus pikirin bisnis modelnya dulu lah. Ya. Harus benar-benar mikir lah, jangan istilahnya benar-benar resign terus mikir oh bakal gampang, nggak segampang itu sih. Gitu Bang, kalau dari saya. Baik, itu dia tadi diskusi kita bersama dengan narasumber kita, Pak Maman. Terima kasih sekali Pak Maman untuk sharingnya. Kita yakin ini bermanfaat untuk Anda para penonton Tagar TV. Dan jangan lupa Tagarians untuk subscribe channel kita, Tagar TV, supaya Anda mendapatkan update-update dari kami berikutnya. Sampai ketemu kembali.